kalian sudah hadir di meeting kali ini untuk pertemuan membahas tugas proyek tugas proyek sistem koloid bab yang terakhir ya. Dari bab terakhir, kenapa saya sempatkan untuk menjelaskan kali ini? Kalian tahu bahwa sejak masa pandemi jam pembelajaran tidak bisa normal seperti biasa, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin kalian untuk mempersiapkan tentang materi koloid yang berupa nanti tugas proyek. Jadi nanti kalian harus memilih satu dari beberapa sistem koloid yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti beberapa akan saya contohkan di sini, ya, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian lihat di PPT yang saya share. Sudah bisa dilihat PPT-nya ya? Halo? Bisa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Bu. Ya. Bab terakhir itu tentang koloid. Koloid merupakan sistem dispersi anak-anak dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil ukurannya dibanding suspensi. Berkisar antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Ya, koloid banyak di kehidupan. Yang saya contohkan di sini, ya, dan bisa nanti kalian praktekkan sebagian yang di sini bisa kalian praktekkan. Yang pertama, es krim. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dengan es krim ini kan ya. Es krim merupakan buih setengah beku sebenarnya yang mengandung lemak teremulsi di udara. Ya. Jadi ini merupakan sistem koloid. Di es krim ini ada 2 jenis koloid sebenarnya. Yang pertama emulsi cair. Ya. Nanti kalian pelajari itu yang emulsi cair itu yang mana, yang merupakan fase terdispersi cair dan medium pendispersinya juga cair. Jadi zat yang terdispersi berupa cairan, tempatnya dia terdispersi atau mediumnya juga cair. Nah, itu emulsi cair. Nah, di es krim ini itu lemaknya ya, kandungan lemak dan air yang ada di dalam susu itu merupakan emulsi cair ya, di es krim ini. Kandungan yang kedua atau jenis yang kedua yang ada di es krim itu adalah buih cair ya, buih. Nah, buih ini adalah salah satu dari jenis koloid ya, di mana fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya merupakan cairan. Artinya gas terdispersi ke dalam cairan. Itu bisa kalian buktikan dengan mencampur telur dengan gula ya. Untuk membuat es krim itu kan ya, ada campuran telur dengan gula yang dikocok atau dimixer sehingga berbusa, menjadi busa. Nah, lalu busa itu dicampur ke dalam susu. Nah, akan menjadi apa? Sistem koloid yang disebut buih. Nah, buih termasuk dalam sistem koloid dan di sini buih cair. Jadi anak-anak, es krim itu yang kalian rasakan lezat dan lembut itu tidak lain, itu hanya berupa busa yang diawetkan dengan pendingin. Jika diamati menggunakan mikroskop
akan terlihat itu komponen-komponen penyusunnya. Antara lain lemak susunya itu, terus udara, rongga-rongganya itu kan berisi udara, kristal esnya, dan air yang melarutkan gula. Kan ada komponen gula di situ, ada komponen garam, biasanya ditambah garam sedikit, atau zat warna. Nah, itu air yang melarutkan. Jadi minimal ada 4 komponen itu kalau dalam es krim. Jadi es krim terbukti di sini merupakan koloid, ya, koloid. Ada emulsi cair di situ, ada buih di situ. Nah, buih dan emulsi cair termasuk dalam jenis koloid. Dan ini bisa kalian buat nanti tugas proyeknya. Artinya kalian bisa milih salah satunya, bisa membuat es krim. Ya, divideokan nanti ya, membuat es krim sehingga bisa hasilnya bisa kalian nikmati nanti. Videonya dikirim dan laporannya. Ya, itu salah satu koloid di kehidupan sehari-hari. Yang kedua di sini Bu Min sampaikan di sini koloid yang berupa kabut. Nah, kalian kan pernah ya naik gunung, terus tiba-tiba ada kabut, atau kalau kalian pergi ke Senduro, Sri Sundari itu, ya di situ Sundari itu kalian akan kadang-kadang akan ketemu dengan kabut, daerahnya menjadi berkabut, atau ke B29. Nah, kabut ini anak-anak ternyata juga merupakan sistem koloid. Ya, kabut itu fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas. Ya. Fase terdispersinya cair, masuk ke dalam medium yang berupa gas. Oh ya, maka saya gambarkan di sini. Kalau kalian ini ya, naik gunung itu daerah berkabut, ya, tidak nampak ya. Kadang kalian harus pakai senter. Nah, ada efek juga di situ nanti bagian pelajari. Di daerah berkabut itu kalau menggunakan senter itu, ya. Dan yang jelas kalau kalian terobos kabut itu, kalian akan jadi basah, anak-anak. Pernah? Siapa yang pernah ke daerah berkabut itu? Kalau kalian terobos kabut itu, ya, apalagi kalau kabutnya pekat ya, baju kalian akan basah atau kalian akan lembab ya. Karena ini merupakan koloid, kabut itu ya. Cairan yang terdispersi ke dalam gas. Jadi nampaknya gas, padahal itu cairan. Makanya kalau sudah nempel di tubuh kita atau di baju kita menjadi lembab. Nah, itu yang kalian rasakan jika kalian terobos daerah yang berkabut. Nah, itu biasanya akan terjadi di daerah gunung ya, atau di dataran tinggi. Bisa kalian buktikan nanti kalau ke Senduro atau daerah mana, daerah selatan itu kan ada ya, di wilayahnya siapa, ada yang rumahnya yang di bagian selatan itu ya, itu daerah sering juga di Candipuro ya, tuh kita temukan kabut. Dan ini kabut itu akan menghalangi pandangan karena ada partikel-partikel itu ya, dan membahayakan bagi pendaki gunung ya. Makanya kalian harus bawa senter, salah satunya nanti manfaat senter di situ ya akan kita pelajari untuk di daerah atau untuk menerobos kabut itu ya. Kenapa? Ada berkas cahaya yang diimbaskan di situ ya. Kalian
Nanti dibuka koloidnya. Yang ketiga yang Bu Mimin sampaikan di sini, koloid yang berupa buih atau busa anak-anak ya. Buih sabun atau busa sabun. Nah, ini saya gambarkan di sini. Kalian yang cowok biasanya kalau cukur kumis atau janggut ya, jenggotnya ya, itu kan ada sabun yang berupa busa yang disemprotkan ya. Nah, ternyata busa ini, buih sabun ini merupakan sistem koloid. Nah, buih deterjen, kalian nyuci itu kan ya, ibu-ibu itu kalau nyuci tidak berbuih, tidak nyaman katanya ya. Nah, tapi kalau terlalu banyak buih, nah itu nanti makin tercemar air tanah kita ya, air dalam tanah maksudnya. Ini deterjen ya, juga kan mengandung buih. Nah, buih di sini merupakan koloid. Zat terdispersinya berupa gas, mediumnya berupa cairan. Nah, baik yang di deterjen maupun buih yang dihasilkan dari sabun Sunlight misalnya yang untuk cuci piring ya, atau yang dipakai kalian untuk mandi. Nah, itu semua sabun-sabun itu kan mengandung buih. Nanti kalau kita pakai atau kita gunakan dengan air, nah, akan timbul busanya. Busanya di sini merupakan koloid, gas yang terdispersi ke dalam cairan. Makanya kalau kamu ambil busa, misalkan nyuci, ambil busanya saja ya, terus kamu taruh di tempat yang berbeda, lama-lama kan busanya hilang ya, karena itu gas ya. Nah, tinggal cairannya, nah tinggal airnya. Nah, artinya nanti di tugas proyek kalian boleh milih juga untuk membuat sabun. Wah, aku pengen buat sabun, ya boleh ya, karena ini bagian dari koloid ya, baik sabun cair misalnya buat Sunlight atau sabun padat untuk mandi ya, boleh, silakan kalian pilih sebagai tugas proyek. Dan ini harus disiapkan mulai dini. Kenapa? Karena waktu semester ini kan terbatas anak-anak ya. Jadi saya sampaikan ini sehingga kalian mulai buka-buka bukunya, mulai mencari sumber yang kira-kira bisa kalian praktekkan, yang mana di kelompoknya silakan dipilih. Dan masih banyak, tidak hanya sabun, tidak hanya es krim. Kalian bisa pilih yang lain, dibuka bukunya, dibuka pustaka yang lain ya, atau kalian bisa lihat di Google, sehingga pilih yang menurut kalian mudah untuk dibuat sebagai tugas proyek. Dan aturan-aturan membuat tugas di proyek juga harus dipenuhi. Jadi nanti harus ada produk. Kalau praktikum biasa kan cuma laporan ya. Nah, ini harus ada produknya. Jadi harus ada produk yang di-store dan di samping laporan dan videonya. Nah, ini anak-anak sekedar info untuk tugas proyek kalian bab terakhir koloid ya. Nanti jika masih ada pertanyaan mengenai ini ya, bisa kalian lewat tim berikutnya atau lewat saat tatap muka ya. Bu Mimin akhiri untuk yang ini, untuk yang bab koloid dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri untuk bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.